أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فهمنا أسرار القرآن كما تحب وترضى، ووفقنا لخدمته في كل آن وزمان. على رسولنا ونبينا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi, banyak salam dan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia maupun yang berada sekarang di madrasah atau di dalam Zoom ini, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kehadiran dan atas antusias antum untuk sama-sama kita memperingati mengenang ya ulang tahun kewafatan seorang yang sangat istimewa bagi kita, pendiri, yaitu pendiri Yayasan Hayrat Turki, Ustaz Ahmed Khusrev Efendi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak rahmat dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau buah-buah surga, dan semoga kita semuanya dapat syafaatnya di akhirat nanti. Teman-teman yang saya sangat kasihi, kita lihat bahwa di dunia ini ada insan-insan yang seperti mereka pelita. Kalau kita melihat mereka itu, setelah kita melihat mereka ini mencahayakan kita, mereka ini membuka minda kita, menajamkan minda kita. Kalau kita kurang peduli kepada mereka, terutama insan-insan yang dakwahnya terluas dan tersebar luas ke seluruh dunia, kalau kita tidak peduli, siapa yang rugi? Apakah mereka atau kita yang rugi? Maka teman-teman, sebelum saya mulai sedikit sebanyak ya menceritakan tentang Ahmed Khusrev Effendi, sebelum bicara kita ini saya menyampaikan satu quotes dari Said Nursi. Mungkin saudara Wahyu bisa insya Allah langsung terjemahkan karena lebih mungkin cocok. Karena ini sangat penting satu quotes ini untuk kita semua, dan menurut saya quote inilah yang akan insya Allah memberi banyak manfaat pada kita setelah selesai pertemuan kita pada malam ini insya Allah. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya mau menyampaikan langsung dengan bahasa Turki, kata Said Nursi, ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Kalau kita tidak mempunyai sebuah karya yang bisa menolong kita di akhirat, maka kita tidak perlu untuk memberikan suatu nilai untuk karya yang ada di dunia. Jadi kalau misalkan kita nih tidak punya apa namanya, sedikit jelaskan saja. Jadi kalau kita tidak punya sebuah karya yang bisa menolong kita di akhirat, maka tidak perlu kita memberikan kepentingan untuk karya-karya hanya di dunia, paham nggak? Ya. Contohnya teman-teman, di atas ini kan ada lampu. Yang kaca lampu itu siapa yang menghasilkan? Karya siapa? Edison. Benar ya? Kalau saya salah mohon betulkan ya. Edison kan. Apakah dia seorang muslim? Tidak. Dia beriman atau tidak? Kita tidak pastikan. Kemungkinan besar dia tidak masuk kubur dengan iman. Wallahu alam. Karena kita belum tahu. Tapi kalau sampai hari ini karya beliau memberi manfaat kepada seluruh manusia. Tapi kalau misalkan dia
tidak masuk kubur dengan iman, kalau tidak ada kepercayaan pada Allah dan tidak ada ibadahnya, tidak ada amal solehnya, karya yang beliau, saya tidak sebenarnya suka perkataan cipta, karena hanya Allah bisa cipta. Dia yang menadakan, kan? Dia menemui. Apakah memberi faedah nanti, memberi manfaat nanti kepada beliau di akhirat? Tidak. Walaupun masih kita kan ambil manfaat. Tapi Allah memang sangat adil. Allah maha adil, tidak akan mensia-siakan kerja duniawi kita. Tetapi kalau karya yang kita buat di dunia ini, yang fana, dia tidak kalau memberi manfaat pada kita di akhirat, maka tidak bernilai. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi ulama kan mereka memberi karya kepada kita sampai hari ini dia memberi manfaat untuk duniawi dan ukhrawi. Misalnya, Ustaz Ahmad Khusraw Effendi pada tahun 1977 meninggal dunia, kan. Tapi apa yang dia meninggalkan pada kita? Apa yang beliau mewariskan pada kita? Sebuah lembaga yayasan yang sekarang sudah ada cabangnya di seluruh 30 negara yang berlainan. Di seluruh pelosok dunia ada khairat. Dan di Turki, di seluruh kota Turki ada cabang-cabangnya, dan di dalam bidang pendidikan, dakwah, dan humanitarian ada kerja-kerja untuk manfaat kepada umat duniawi dan ukhrawi. Kan teman-teman? Itu satu. Yang kedua, beliau sudah menulis satu Quran yang kita tadi baca. Kita hadiahkan Yasin tadi pun karya beliau. Karya beliau yang menulis Quran Tawafuk, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali 2806 kali lafaz Allah di dalam Al-Quran, semuanya simetris sudah ditulis. Ada satu mukjizat penulisan Al-Quran. Tapi karamat beliau, kan satu keunikan mungkin beliau karena ikhlas dia menulis. Itu kedua. Karyanya tadi lembaga yang dia meninggalkan pada kita masih kan berlanjut, tapi sudah dia wafat lama. Teman-teman semuanya, yang ketiga adalah saya buat kedua-duanya bersama, Tulabun Nur, yakni anak murid, sekarang sudah menghampiri 1 juta orang yang masih hidup. Tapi kalau yang wafat pun jutaan, kita bisa bilang. Jutaan anak murid dia mewariskan atau meninggalkan pada kita, dan juga termasuk karya Risalah Nur, karena dia sebagai juru menulis, juru tulis. Dia karena penulis Risalah Nur itu Bediüzzaman Said Nursi, tetapi juru tulisnya itu karena Said Nursi separuh ummi. Dia bisa baca, bisa hafal, tapi menulis itu agak sulit baginya. Allah tidak kasih dia bakat. Dia banyak eh, apa namanya? Banyak dia goyang-goyang tangannya itu karena mungkin sesuatu penyakit. Jadi beliau tidak diberi bakat oleh Allah untuk menulis. Sangat sulit. Bukan dia tidak tahu, tapi sulit. Satu halaman dia mau tulis berjam, dia ambil waktu. Jadi maka dia memanggil anak-anak muridnya untuk mereka menulis. Teman-teman semuanya, jadi apa yang saya mau gambarkan? Kalau kita tidak ada karya untuk nanti selamatkan kita di akhirat, di dunia kita tidak ada manfaat. Karya-karya duniawi kita sungguh akan bermanfaat untuk manusia, tapi akan fana. Karena dunia dan segala isinya akan satu hari nanti tidak memberi manfaat. Kan? Anak kita, kan kadang-kadang orang anggap karyanya anaknya. Kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa abi wa sahibatihi wa bani. Kan semua orang akan lari nanti kan dari anaknya, dari teman-temannya, dari keluarganya. Kenapa? Karena belum bisa dia menghubungkan itu dengan akhirat. Sebenarnya banyak tafsiran ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya al ulama
al-ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warasatul anbiya. Kan semua alim ulama itu yang di jalan yang lurus, dan ulama yang bukan hanya ada ilmu, kan ada pelaksanaannya. Mereka ibarat atau mereka seperti, kan bagaikan mereka itu anbiya, kan mereka seperti nabi-nabi, kan seperti nabi-nabi. Mereka seperti nabi-nabi, yakni perjuangan mereka ibarat para anbiya, dan mereka sangat berusaha berdakwah demi agama kita, kan. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW juga yang diriwayatkan bahwa eh, eh, al-ulama ummati eh, kal anbiya Bani Israel. Ulama di dalam umatku seperti mereka anbiya dalam Bani Israel, yang dari jalur yang sangat sebenarnya mulia itu, al-anbiya Bani Israel. Mereka ini sangat berkhidmat. Mereka ini kan membawa karya yang tidak hanya akan digunakan, dipakai di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi oleh karena itu, kita harus memberi tumpuan, harus kita ini peduli tentang ulama yang ibarat mereka menjadi pelita untuk kita. Jadi salah seorang dari mereka adalah Ustaz Ahmad Husrev Effendi. Beliau lahir pada tanggal 18 apa namanya 99, ya, 99, dan meninggal dunia pada tahun 1977 setelah beliau 3 tahun mendirikan Khairat Foundation. Beliau seorang yang berketurunan dari Rasul Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelah ibunda dari jalur Sayyidina Hussein radhiyallahu an, dan kalau ayahnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sejak kecil Husrev Efendi, dia umur 5-6 tahun lagi, ada kehidupan yang sangat spiritual. Beliau sehingga setiap hari dia pergi ke masjid untuk sholat subuh. Umurnya 5-6 tahun. Dan sejak kecil lagi beliau di dalam tarikah Naqsyabandi waktu itu, sebelum dia kenal Risalah Nur, mengenal dengan Said Nursi, beliau eh, pergi ke halakah-halakah zikir di tarikah Naqsyabandi. Apabila dia tidak hadir, tempatnya dikosongkan, teman-teman. Misalnya di sini kan hari-hari dia datang duduk di sini. Kalau dia belum hadir, sakit atau dia ada halangan, maka tempat duduknya itu dibiar kosong. Tidak ada orang yang berani duduk. Dan mereka dikenal sebagai e, Qurra hafızlar, yeşil sarıklılar. Yani mereka ini keturunan beliau itu banyak ada hafizul Quran. Dan mereka ini dikenal sebagai berserban hijau, golongan atau kelompok eh, golongan berserban hijau. Kemudian kita lihat ke kehidupan beliau. Pada tahun 1920 dia bergabung secara sukarela dalam perang kemerdekaan Turki. Beliau bukan hanya seorang yang apa namanya berzikir, bertasbih, kan dia spiritualitasnya ada di dalam apa halakah zikir, kan dia baca doa hari-hari, dia sholat berjamaah, kan, tapi juga beliau hadir di dalam perang apabila musuh-musuh Islam mau menyerang ke Turki itu, terhadap di apa blok atau front barat. Waktu itu front barat ada terhadap Yunani, Greece, terhadap Yunani, dan beliau akhirnya tertangkap di dekat kota Manisa di sebelah barat Turki, dan akhirnya beliau dia dibawa ke menjadi tawanan di Pulau Korfu selama 3 tahun.
Ya, selama 3 tahun beliau ditahan di sana. Setelah bebas dari penahanan, beliau mulai teman-teman untuk bekerja sebagai PNS ya, pegawai negeri di kota Sparta. Beliau sebenarnya sangat kaya. Kakek-kakeknya itu mereka ini banyak ada tanah di Sparta. Walaupun Hüsrev Efendi sangat kaya, tapi tidak dia peduli kekayaan itu. Hanya dia mengutamakan akhiratnya itu. Pada tahun 1931, dalam sebuah mimpi, dia ditunjuk sebagai juru tulis di sebuah pabrik minyak mawar besar yang sedang dibangun dan segera memulai pekerjaan. Jadi zaman Said Nursi ketiga itu teman-teman sudah berapa tahun? Kalau dari 1926 sampai 1931 berarti 5 tahun ya. Sudah 5 tahun Said Nursi di Barla dekat dengan kota Sparta. Beliau juga diasingkan. Nah, karena kan beliau khidmat untuk agama, waktu sekularisme itu di Turki dengan apa namanya Republik baru Turki itu kan semua kan kegiatan agama itu diharamkan, ulama-ulama semuanya sama ada dibunuh atau mereka diasingkan dari tempat yang asli mereka itu. Jadi ketiga itu Said Nursi di sana, Khusrew Efendi setelah bermimpi, dalam mimpinya apa teman-teman, berada di dalam sebuah pabrik minyak mawar. Kalau Sparta, kota Sparta di Turki, terkenal dengan mawarnya. Banyak ada mawar. Sampai hari ini, dia dikenal sebagai kota mawar. Kota mawar di Turki itu. Jadi dia dilantik sebagai apa? Juru tulis di dalam pabrik tersebut. Atau orang yang buat account. Kan, yang juru tulis dan account di sana. Maka setelah itu 2 bulan kemudian dia mengenal Said Nursi. Itu juga ajaib. Dia menulis satu surat kepada Imam Bediüzzaman Said Nursi untuk dia karena dia mendengar seorang syekh, seorang imam datang, dia anggap seperti dia seorang syekh tarikat. Padahal Said Nursi bukan sufi, bukan ahli tarikat. Jadi dia menulis satu surat, dia tanya beberapa eh, pertanyaan terkait dengan ilmu fikih. Maka Said Nursi balas dia suratnya. Dia kata, wahai Khusraw, udah lama saya sedang mencari seorang anak murid kanan kepada diriku. Seakan-akan anak murid yang aku cari itu adalah kamu. Jadi setelah Khusraw Efendi dia dapat surat itu dan Said Nursi kan tidak dia respon jawaban apa yang ditanya. Dia kata semua pertanyaan kamu yang udah ditanya ada di dalam kitab-kitab ilmu fikih. Dia kata kamu bisa rujuk itu. Jadi Said Nursi tidak respon. Akhirnya Khusraw Efendi dia kata harus saya menemui beliau secara bertatap muka. Maka dari kota Sparta ke Barla, kalau perkampungan itu 40 kilometer teman-teman. Dia dengan seorang temannya mau naik kuda, waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada jalan. Maka mereka mau ke sana dengan seekor kuda. Tapi temannya yang mau datang itu lama sekali dia tidak datang. Ustaz Effendi tunggu, tunggu kan waktu itu tidak ada HP. Di mana kamu? Kapan kita mau ke sana kan? Tidak. Jadi akhirnya Ustaz Effendi dia kata, ini satu isyarat dia kata. Seorang seperti Bediüzzaman tidak bisa aku naik satu kendaraan untuk pergi jumpa dia. Harus saya berjalan kaki dari Sparta 40 kilometer ke sana. Maka dia mulai jalan teman-teman. 8 jam dia sampai dalam 8 jam berjalan kaki gunung sebenarnya. Dia naik bukit-bukit. Wahyu pernah kan sampai. Dia sudah sampai tapi Bediüzzaman juga walaupun tidak tahu Khusraw Efendi datang, Bediüzzaman juga keluar dari rumahnya hampir 1 kilometer dia jalan. Dia juga menunggu Ustaz Ahmed Khusraw. Dia kan penerus dakwahnya. Dia datang di satu tempat makam Karaja Ahmed, seorang yang makamnya
tinggi, seorang syekh yang makamnya tinggi, Karaja Ahmed namanya, Syekh Ahmed. Dia dari Khorasan, dari apa namanya, eh, dekat Iran. Dan dari sana dia datang untuk dakwah ke Anatolia. Maka waktu itu teman-teman, Said Nursi dia turun, Husrev Effendi juga cocok mereka eh, pas di depan makam tersebut mereka bertemu. Dan Husrev Effendi dia mau cium tangan Said Nursi tapi dia tidak izinkan. Mereka bersapa dan mereka di sana mulai berjuang bersama-sama sampai Said Nursi wafat pada tahun 1960. Setelah Bediüzzaman mengenal Ahmed Husrev Effendi, dia sangat tenang. Karena sudah lama dia cari seorang yang hebat seperti dia. Karena sehingga Husrev Effendi kan tidak tidur banyak, hanya 1-2 jam tidur satu hari. Dan setelah itu hari-hari dia menulis, ya menyalin Risalah Nur, karya Said Nursi yang datang dari Barla ke Sparta. Sparta sudah jadi pusat. Husrev Effendi ke 600 naskah itu dia kirim ke seluruh Turki. Jadi bayangkan waktu itu kan tidak ada alat komunikasi, tapi dengan kertas yang mereka salin itu mereka kirim ke seluruh Turki. Kalau Turki teman-teman sudah selamat dari komunisme, dari sosialisme, dari sekularisme, anak kuncinya adalah Ustaz Ahmed Husrev Effendi. Saya bilang tadi, Yasin yang kita baca tadi dia yang menulis. Kalau dia tidak ada teman-teman hari ini, kemungkinan besar kita tidak bisa hadir di Madrasah Khairat ini. Jadi beliau ya meninggalkan pada kita sebuah lembaga yang sangat besar, jutaan anak murid yang mereka berjuang untuk agama dan juga karya Quran Tawafuk 9 kali beliau menulis. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau bicara banyak eh, yang tidak akan habis kita cerita tentang Ustaz Ahmed Husrev Effendi karena ibarat laut yang kita mau masukin ke dalam satu gelas sulit. Jadi hidup mereka saya saran kepada antum yang baru kenal Ustaz Ahmed Husrev Effendi, mohon antum baca dalam internet dan ada banyak juga dalam bahasa Indonesia bisa baca bahasa Inggris. Ya, kalau ada yang berminat mau belajar lagi, insya Allah bisa simak. Saya tidak mau berlama-lama karena hari ini alhamdulillah kita terlaksana baca Yasin, baca doa untuk beliau kita ingat dan kita ambil pelajaran bersama kan. Apa yang kita bilang tadi, ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa şu fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Apabila kamu tidak ada karya yang akan menyelamatkan kamu di akhirat, jangan kamu memberi nilai pada karya hanya duniawi yang fana itu. Nah, walaupun dia bermanfaat untuk manusia. Jadi kita harus cari teman-teman karya-karya yang menyelamatkan kita di akhirat biiznillah ta'ala. Jadi Nusrev Effendi dengan hidupnya yang penuh perjuangan sampai kan 1 jam 2 jam dia tidur dan seluruh waktunya beliau menghabiskan untuk penyebaran akidah dan penyebaran hakikat-hakikat iman, hakikat-hakikat Al-Quran. Maka ayolah kita juga sebagai pemuda, kita juga sebagai kan umur kita masih ada sisanya, sama-sama kita berjuang untuk meneruskan kan dakwah Ustaz Ahmed Khusraw dan Ustaz Bediüzzaman Said Nursi. Itu sahaja mungkin saya bisa sampaikan. Maaf karena terlalu luas apa yang mau sampaikan itu sulit dalam beberapa menit ini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Semoga Allah mencurahkan banyak rahmat dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau buah-buah surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada semua teman-teman yang hadir dalam Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung menit-menit kita yang kita menghabiskan tadi sebagai menit-menit yang ukhrawi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.